sudah cukup lama. Jadi senang sekali aku bisa hadir kembali terhadap Bapak Ibu sekalian. Nama saya Giri, Bapak Ibu. Saya sehari-hari bekerja sebagai profesional. Kantor saya di Kelapa Gading. Jadi dari Kelapa Gading ke Gading Serpong, ya sejauh timur dari barat ya. Tadi saya jam 5 dari Puji Tuhan dari sampai Serpong sini bisa hadir tepat waktu. Saya sudah menikah, anak saya 2, usia pernikahan saya berapa ya? 11 tahun. Anaknya 2, yang pertama usia 10, yang kedua usia 7. Jadi tantangannya sekarang waktu ya, antara keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Mohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian supaya bisa berhikmat ya, bagi waktu, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Saya belakangan ini seringkali melayat, Bapak Ibu saya melayat 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu, tapi yang meninggal itu bukan orang tua. Yang meninggal itu seringkali orang-orang seumuran saya, bahkan ada yang lebih muda. Ada yang usia awal 40 sudah meninggal, kali 30 meninggal. Bahkan yang terakhir itu ada anak teman kantor saya, usia baru 21 tahun meninggal. Baru mau wisuda di BINUS, meninggal karena kena sepsis. Ya. Kena sepsis. Dan peristiwa-peristiwa ini membuat saya merenung dalam hati Bapak Ibu ya. Jadi dewasa ini ternyata yang meninggal itu sudah bukan lagi yang lanjut usia, tapi yang usia-usia muda juga banyak yang dipanggil Tuhan. Ada saudara jauh saya, anak baru 1, usia baru 3 tahun anaknya, pergi ke Bali liburan 3, si suami, bapaknya jogging pagi-pagi, lari pagi di Bali gitu, habis jogging, dia berendam air hangat di batap, tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Jadi ketika lagi berendam, bapak diangkat jenazahnya di Bali, yang pulang ke Jakarta, usia baru 60 tahun. Dan saya merenung gitu ya, wah Tuhan, kira-kira saat ini kita semua Bapak Ibu yang masih hidup, kita yakin dan kita mulai percaya, artinya apa? Tuhan belum kelar sama kita. Tuhan belum kelar. Kalau Tuhan sudah selesai sama kita, nggak perlu tunggu tua dulu, usia muda juga udah bisa dipanggil Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, kita semua malam hari ini bisa bersekutu pada malam hari ini di PD, kita bisa berdoa memuji Tuhan dengan firman, jangan anggap remeh ini, gitu ya. Jangan anggap remeh. Artinya Tuhan belum kelar, Tuhan punya misi untuk kita semua. Amin. Amin. Karena kalau udah kelar gitu. Kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Sekali waktu saya pernah pelayanan di PD orang muda di Bekasi. Itu orang muda Bekasi itu liar-liar gitu. Jadi keluar bawa firman seperti ini, ada seorang anak nanya ke saya, angkat tangan, Giri gitu. Mana lebih penting, berdoa atau baca firman? Waduh, saya bilang ini kalau bertanya ini mencobai Tuhan. Ini kayak gitu, cobain ya. Mana lebih penting, Bapak Ibu, berdoa atau baca firman? Dua-duanya. Wah, pintar. Ketika saya tanya itu, saya diam sebentar. Saya mesti jawab apa nih? Saya jawab berdoa salah, jawab baca firman salah. Saya diam sebentar, Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba saya jawab begini, mana lebih penting? Hirup napas atau buang napas? Dia bingung. Coba Bapak Ibu, hirup napas sekarang kita hirup. Bisa nggak bawa semua? Bisa. Nggak bisa. Kebalikannya coba, buang napas saya buang napas. Bawa hirup nggak bisa. Jadi nggak bisa. Berdoa baca firman sama kayak kita hirup dan buang napas. Itu semua harus terus berjalan seumur hidup kita. Ya. Tema hari ini saya dikasih tema menang dalam memilih kerajaan Allah. Merdeka dalam memilih kerajaan Allah. Saya mau sedikit PPT saya judulnya adalah harta tahta surga. Tapi kurang lebih kita akan membahas mengenai bahwa ketika kita memilih kerajaan Allah ada kemenangan di bagi kita semua. Amin ya. Kita akan bahas dari malam hari ini itu di Matius 6 ayat 19 dan ke belakang ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa buka Matius 6 ayat 19. Nanti saya tuliskan di depan ya. Pertama-tama kita buka Matius 6 19 sampai 20. Ya. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu kelihatan ya di depan. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan dan harap merusaknya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga dengan dan harap tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, ini Yesus yang mengatakan di Matius 6.
sebuah kontras yang diucapkan terhadap keadaan dunia ini. Dia bilang apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, katanya. Di bumi, lengkap dan karat merusaknya, dan pencuri bisa ambil. Sedangkan dewasa ini, di dunia ini kita diminta untuk apa? Cari cuan, cari duit, kerja, ya kan? Yesus mengatakan sesuatu yang upside down, bertolak belakang dengan keadaan dunia. Zaman sekarang semua orang berlomba-lomba untuk mencari harta, betul ya? Perang terjadi, kenapa? Karena pada memperebutkan kekuasaan, pada mau memperebutkan minyak. Amerika mau loncat-loncat posisinya, sehingga dia mau serang Iran dan segala macamnya. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari harta, mencari kekuasaan. Ada saudara kandung saling berpengacara, kenapa? Karena itu. Ya, ada banyak kenalan saya juga sana sini karena rebutin warisan. Karena saudara kandung bertiga, pokok, cici, adik, semua saling juga untuk memperebutkan warisan. Dan semua orang dewasa ini memperebutkan harta di dunia ini. Dan saya pribadi, saya merintis karir itu sudah 16 tahun. Saya bekerja tahun 2010, sekarang sudah 16 tahun. Dan iklim bisnis sekarang ini udah beda banget dengan 16 tahun lalu. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasa atau enggak. Kalau zaman dulu ketika saya baru mulai merintis karir, saya bekerja, itu yang namanya bisnis itu partnership itu masih jalan. Saling support, saya kasih ada barang, ada bayar saya, yuk sama-sama kita support. Lah bayar sedikit, oh ya udah cincai, nanti ditunda lagi, sambil jalan sama-sama. Tapi sekarang saya makin merasa kapitalisme makin kuat. Yang punya uang dia yang bius yang kecil. Itu saya merasa banget. Sekali ada kesempatan tekan habis, nggak ada kesempatan. Bener-bener itu saya rasain banget. Kalau ada customer lagi susah, nggak ada ampun, ya udah sikat. Ya, nggak ada tuh istilahnya kita saling support, tungguin dia dan segala macam, nggak ada. Ya, makin kejam dunia nggak lain. Orang-orang bule di luar sana itu anggap kita sebagai mangsa, gitu ya. Kenapa? Karena di Amerika Eropa yang susah. Jadi mereka sekarang ya Asia. Dan salah satu Asia Tenggara. Asia Tenggara yang paling marketnya paling gede siapa? Indonesia. Jadi dia benar-benar menargetkan kita untuk dimakan gitu dalam tanda kutip ya. Untuk mencari keuntungan kita dieksploitasi. Dan saya makin merasa itu makin berasa banget. Saya sebagai anak Tuhan gitu ya, melihat dunia seperti ini ketika saya ketemu sama klien, aduh, rasanya saya susah, saya mau bantu, tapi jatuhnya tekanan itu, wah, butuh hikmah banget ya, untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan di tengah dunia seperti ini. Lanjut dulu ya. Yesus bilang apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga, dia bilang. Di surga lengkap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lanjut dulu. Baca sama-sama, Pak Ibu. 1, 2, 3. Karena di mana kamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, ternyata ayat ini adalah berbicara mengenai hal-hal yang kita anggap bernilai dan berharga. Ya, Yesus mengucapkan ini, ya, janganlah harta di bumi, tapi bukan bagi harta di surga. Dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus mengatakan apa yang kita anggap bernilai dalam kehidupan ini. Karena apa yang kita anggap penting dan berharga, di situ pula kita akan banyak menghabiskan resource kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Dan itu akan menentukan suasana hati kita. Maka Bapak Ibu, apa yang kita anggap berharga di dunia ini, itu akan paling banyak menghabiskan resource kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan bahkan akan menentukan suasana hati kita. Keadaan kita sekarang dipengaruhi oleh nilai yang kita anggap berharga. Kenapa? Karena nilai yang kita anggap berharga akan menentukan keputusan yang kita ambil. Contoh gampang, Bapak Ibu, kita kalau jalan-jalan di mall, lihat sepatu di atas gitu kan, pertama-tama kita lihat modelnya gitu kan, ih bagus sih tas, keren sepatu, lihat, lalu setelah lihat model kan lihat dulu harganya, ya kan, harganya berapa dulu? Wah 10 juta, 5 juta, waduh, mikir-mikir kan, emang tas segitunya buat gue ya, sampai 10 juta lo mau bayar, kalau nggak worth nggak jadi ngambil, benar? Nggak jadi beli. Tapi kalau harganya masih dianggap masuk akal, ini emang mau pakai saya kita udah beli. Nanti Bapak Ibu ya, nilai yang kita pegang menentukan keputusan yang kita ambil. Ya. Saya punya saudara jauh juga nih ya, saya cerita itu suami istri, om dan tante lah saya sebutnya gitu ya.
Dia sudah menikah 3-4 tahun. Yang om ini nih, yang pertama pernikahannya gagal gitu ya. Jadi ini pernikahan kedua, dia menikah. Dan om saya ini kaya raya sekali, kaya raya. Rumahnya di Intercom gede, mobilnya mewah. Di rumahnya itu ada home theater. Dan setiap hari kalau di Lebaran, di Natal itu nggak pernah di Jakarta. Di Eropa, di Amerika, kaya raya. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih gede, rumahnya gede. Saya suka main ke rumahnya gitu. Karena rumahnya gede, ada bioskopnya lagi. Tapi pernikahannya berlangsung 3 tahun, 4 tahun, lalu mereka sering berantem gitu. Ribut, bahkan sampai mertua itu berantem, wah pusing. Singkat cerita, mereka cerai. Kenapa cerai? Sang istri bilang suami pelit. Sang suami bilang istri nggak bisa ngatur duit. Istri bilang, ini udah kaya raya gini gitu, udah kaya raya duit banyak, tapi masih bisa bilang pelit, masih bisa bilang ngatur duit, orang duitnya udah nggak ada segini ada nanti saya nggak ngerti pada waktu itu. Udah akhirnya mereka cerai, meninggalkan anak 2, yang anak dibawa sama tante, yang om, dan nikah lagi sekarang, tinggal di pulau di daerah. Dan apa yang saya mau sampaikan sama ibu, keputusan yang kita ambil tergantung dari nilai yang sudah pegang. Om tante saya tadi yang saya ceritain, nilai yang dipegang apa? Harta, uang. Keputusan dari ambil karena uang, lalu nggak bisa ngatur duit, lalu pelit dan segala macam, sehingga membuat semuanya berantakan. Dan mereka memutuskan untuk cerai. Karena itu yang nilai yang dipegang. Ya, lanjut dulu. Yang kita anggap berharga di hidup kita akan mendapatkan pengabdian kita dan akan menentukan suasana hati kita. Ya. Kita bisa melihat di mana sebetulnya isi hati orang, gitu ya. Ketika dia sedang dalam masalah sebetulnya, ketika dia sedang dalam keadaan tertekan, tidak enak, kita bisa lihat ini orang sebetulnya di mana posisi hatinya. Ya. Oh, tante tadi ada masalah pernikahan. Oh, tertekan. Kelihatan. Oh, ternyata yang jadi berharga dalam hidupnya ini uang. Ya. Ketakutan orang saat ini takut kesenangan hilang, takut gak punya pasangan hidup, takut gak ada uang, takut gak bisa healing gitu ya. Nah, dalam itu semua, kira-kira apa yang kita anggap berharga saat ini di kehidupan kita? Saya punya teman, dia hobi mobil, dia hobi mobil, dia punya beberapa mobil yang dia happy, yang punya cuci setiap hari gitu kan. Anaknya masih kecil, usianya baru 3 tahun, di bawah 5 tahun. Sekali waktu pergi sama anaknya di mobil, anaknya makan di mobil kan, tapi tumpah gitu, tumpah sehingga makanannya berpotan di mobil, di joknya tumpah semua. Apa yang terjadi? Anak itu ditampar sama bapaknya, dimarah-marahin. Kenapa? Karena dalam sakit mobil sayangannya dia. Sampai itu orang seperti itu dia menganggap mobil ini yang dianggap berharga. Dia menaruh pengabdian di mobil ini sehingga anaknya ketika berbuat lalai sedikit langsung digaplok sedikit. Ya. Istrinya kaget, ya, menangin anaknya, menjadi trauma anaknya sekarang. Nah, Bapak Ibu semua kira-kira worth it lah itu semua. Apa kira-kira kita anggap berharga? Ada teman juga di komunitas ini Pak Sutri Muda ya, Pak Sutri Muda, istrinya baru usia 25-26 tahun. Itu kalau rekeningnya tinggal sekian, itu udah vertigo banget. Vertigo banget. Suaminya cerita kan, lu istri gua kalau selalu tinggal segini dia malah bisa vertigo, bisa kejutan kan. Jadi membuat suaminya mesti berpikir keras untuk cari uang yang banyak supaya istrinya gak vertigo. Wah, saya bilang mesti doain gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua banyak hal-hal yang di luar sana menentukan isi hati kita gitu ya. Banyak hal. Next, kita lanjut dulu Matius 6 ayat 22-23, sama-sama 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada dalam gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, pasal itu bicara mengenai fokus kita ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Dari mata masuk ke dalam hati dan pikiran. Dan dari situ akan menentukan di mana pengabdian kita. Apa yang kita pandang berharga dan bernilai. Kalau fokus kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka tubuh ini, hidup ini terang. Tapi kalau kita menaruh fokus kita pada hal yang salah, maka hidup kita ini, tubuh kita ini akan menjadi
gelap. Ya. Sama kayak ini fokus nih. Kalau fokusnya salah dia blur kan. Tapi kalau fokusnya dibenerin, terang, bisa melihat semuanya. Nah, Bapak Ibu semua ini. Pada malam hari ini Tuhan mau minta kita untuk ayo kemana pandangan kita. Apa yang kita anggap berharga. Nilai apa yang kita pegang dalam kehidupan ini. Mata itu bicara mengenai fokus, bicara mengenai kerapian, yang berharga, yang bernilai. Nilai, value yang kita pegang akan menentukan suasana hati kita. Ya. Nilai yang kita pegang juga akan menentukan kualitas hidup kita. Ya. Kita mau panik, kita mau khawatir, kita mau takut, kita mau bahagia, semua tergantung dari nilai yang kita pegang dalam kehidupan ini. Ya. Junk food make us physically sick. Ya. Junk food, makanan nggak sehat. Ya. Junk value yang salah akan membuat kita mentally sick. Ya. Jadi our value will determine our quality of life. Nilai yang kita pegang akan menentukan kualitas hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semuanya berpeganglah pada apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Kayak lagu tadi kan berbunyikan, darilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, gitu kan? Dan Bapak Ibu semua, Tuhan minta kita berpeganglah pada nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran. Dalam hidup ini cari apa yang menjadi perkenan Tuhan. Bukan lagi mencari tahu apa yang menjadi memuaskan keinginan kita ini, tapi carilah apa yang menjadi perkenan Tuhan. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah yang perumpamaan, tapi terinspirasi dari kisah nyata. Ada bapak dan ibu menikah. Sang ibu kerja keras, duitnya banyak, hartanya udah banyak, rumah udah gede. Sang bapak ngajak ibu, yuk liburan ke Bali. Kan toh kita juga udah banyak hartanya, kamu ngapain kerja terus? Sang ibu bilang nggak bisa, nanti kalau udah pensiun bagaimana? Mesti terus kerja dan segala macamnya. Terus kerja sampai akhirnya sang ibu stroke sakit. Ibu sakit stroke, gak lama sang ibu meninggal dunia, meninggalkan warisan harta begitu banyak, rumah begitu besar. Ya. Di rumah tinggal bapak dan pembantu namanya Inem. Inem tiap hari melayani bapak, kasih minum, ya, di rumah sama bapak. Singkat cerita, bapak menikah sama Inem karena Inem ada di sana menikah. Lalu mereka semua ngapain? Setelah menikah, bapak dan Inem pergi ke Bali, honeymoon. Lalu Inem berkata dalam hati, Inem kira selama ini Inem kerja buat ibu. Tapi nggak tahu selama ini ibu kerja buat Inem. Nah, kalau saya maksud, karena ibunya kerja terus nggak mikirin ini itu sampai akhirnya stroke meninggal, nggak pernah nikmatin. Sekarang ketika dia meninggal, Inem yang menikmati rumah gede dan menikah sama bapak pergi ke Bali. Nanti Bapak Ibu memegang nilai yang salah, sehingga kita kehilangan semuanya, gitu kan? Nah, jadi yang penting adalah cari perkenanan Tuhan. Mau harta begitu banyak, tapi kalau nggak ada perkenanan Tuhan, percuma, sia-siaan. Kalau kata Salomo, sia-sia semuanya ini kalau nggak ada perkenanan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau makan nasi tahu tempe, rumah sederhana, tapi ada perkenanan Tuhan, itu ada sukacita dan kenikmatan sejahtera. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini cari perkenanan Tuhan. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, cari kira-kira dalam masalah ini Tuhan mau bicara apa. Saya pernah cerita ya sih. Dulu ketika saya pertama kali kerja, jadi sales nih Bapak Ibu ya. Kerjanya bukan disuruh cari omset, tapi disuruh nagih utang. Saya anak baru waktu itu. Ada satu customer punya utang puluhan juta, ada nggak bisa nagih. Jadi saya anak baru, mau dikasih tugas nih, utang nih. Waduh, saya bilang anak baru, nggak bisa berkata apa-apa kan? Ya udah, ayo saya coba. Bapak Ibu, nagih utang itu kalau di Indonesia itu ngeri ya. Lebih galak yang punya utang daripada yang diutangi. Utang puluhan juta. Saya datangin tokonya, baru datang sebentar, baru kenalan dari PT ini, mau ketemu ini diusir. Karena udah tahu mau nagih utang, nggak ada, pulang. Pulang, datang sekali. Datang kedua kali,
diusir lagi. Lu mau nagih utang, nggak ada, belum bisa bayar. Tuhan, emosi nggak? Emosi. Wah, tapi ingat anak Tuhan nih, ya kan? Udah ikut pede dulu, udah pelayanan anak Tuhan nih, mesti beda. Lalu saya cari akal gimana caranya nagih utang gitu ya. Singkat cerita, saya tanya sama senior di kantor yang kerjanya lebih lama, yang dulu pernah handle di customer gitu kan. Saya tanya, ini singkong ini, toko ini emang dulu kayak gimana sih? Utangnya kenapa bisa begini? Terus senior cerita, oh itu singkong itu ya? Iya. Oh itu mah dulu gede tokonya, gede, gitu, bayarnya bagus. Cuma belakangan itu 5 tahun terakhir kayaknya jadi agak sepi, terus dia juga ini stres segala macam. Jadi bayar mulai lama tuh. Oh, saya coba ngomong doang. Dalam hati saya, oh seperti ini jangan-jangan kepahitan gitu kan. Singkong ini ada something nih. 5 tahun sepi, dia apa? Oke, saya pendam dalam hati gitu kan, kayak Bunda Maria. Saya pendam dalam hati, gitu kan. Nggak berapa lama, saya mau nagih utang lagi, tapi nggak ada tangan kosong. Kali ini saya datang dengan bangkau tak limpau, tuh nggak? Bangkau tak limpau, masih ada bangkau ya? Masih ada ya? Bangkau casio enak tuh dulu, saya suka. Karena dulu tokonya di kota itu, saya beli di PK9 dulu bangkau tak limpau. Saya beli, nggak mahal, dulu cuma 50.000 dapat 4 atau 5 piece gitu, saya beli. Saya datang toko itu lagi, ketemu lagi sama pegawainya kan. Mau nagih utang ya? Enggak, saya cuma lewat, mau ngasih bakpao saya bilang. Mau lewat, mau ngasih bakpao. Oh, taruh di dalam. Oh, masuk ya kan? Taruh dalam meja si ini. Saya masuk ke dalam, saya taruh. Ada sini, mau yang punya toko. Siapa lu? Giri kok, dari PT ini. Oh, saya sebalik kan? Duduk dulu, itu majuan sama saya. Duduk ya, dia lah. 5 menit paling aneh dalam hidup saya gitu. Iya, saya mau ngomong salah ngomong gitu. Tapi ini simpul juga, ini nggak mau saya ngomong gitu. Singkat cerita dia mulai ngomong duluan. Udah berapa lama dulu kerja? Oh, baru ngomong bulan kok. Oh, dari antara semua yang pernah pegang gue, yang dulu pegang tahunan cuma ada doang nih, pernah buat kapal. Oh, udah kayak ngomong, oh iya kok, semoga doyan ya kok. Ini baru saya suka beli, saya bilang. Iya, gini. Terus saya mulai ngomongan kan, oh hebat ya usahanya, saya bilang, tokonya masih jalan terus, udah puluhan tahun. Wah mulai cerita, iya dulu itu pun lebih gede lagi gitu ya. Gini. Gitu. Saya tanya, kok anaknya berapa, tinggal di mana? Nah itulah. Kenapa kok? Itulah istriku tuh brengsek katanya. Oh istri brengsek. Dia menceraikan gua katanya. Ini segala macam anakku dibawa gini. Waduh, saya cuma modal ini segala terus. Oh gitu ya, sekarang anaknya umur berapa? Udah kuliah di luar negeri ini. Terus masih suka nyamperin, udah gak pernah tuh, harta kurang aja segala macam, udah cerita semua. Ini, wah dari jam 2 siang ke jam 4 sore dia ngomong terus. Melocos gitu. Saya cuma dengerin, oh iya. Cuma kata-kata dia, oh iya, aduh. Dia tenang aja, kok nanti juga ada jalannya, gitu kan. Tenang aja kok, gitu. Ya udah, sekali pas mau pulang kan. Oh sorry, udah sore, saya pamit dulu ya. Oh, ya udah, nanti tenang aja tuh saya pulang. Lalu ngomongin utang. Lama-lama dia mengatakan, iya, nanti buat lu gue bayar minggu depan ya. Tolong ingetin gue hari Senin itu SMS aja, SMS aja nanti gue bayar. Seneng nggak Bapak? Seneng. Lebih dari pemenang. Gue gak usah nagih, gue gak usah marah-marah, cuma modal apa? Ketika saya waspada datang dengan marah itu mau lagi utang, mau brengsek nih kokon segala macam, anak Tuhan beda. Beda. Gue pikir modal bakal dan mungkin dengan bapak cerita begitu ya mirip-mirip dengan cerita anak muda zaman itu cerita gitu ada musim pacar lah apalah biasa. Nah, Bapak Ibu semua, nilai apa yang kita pegang? Kalau kita berpegang pada nilai kerajaan Allah, saya yakin meskipun kita nggak ngerti, tapi di balik itu pasti ada rencana Tuhan yang jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Kalau ada perkenanan Tuhan, pasti di balik itu ada jalan keluar. Ya, saya next dulu. Nah, ini lanjut ke Matius 24 sampai 34 nih. Do not worry. Kita baca ya. Matius ayat 24, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Yesus yang ngomong. Dia katakan kepada kita semua, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, sebagai anak Tuhan, tentunya Yesus mau kita memilih Allah daripada Mammon. Mammon itu zaman sekarang identik dengan uang. Ya, kita tanya dulu. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengental, namun dipiara oleh Tuhan. Bapak Ibu semua, ayat ini lanjutan dari yang tadi. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah, kepada Mammon. Lanjutan dari yang tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata tadi dibahas, lalu ujungnya adalah ini. Yesus mengatakan, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lalu berikutnya dikatakan lagi yang saya garis bawahi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi ada 3 perbandingan di sini. Yang pertama, Allah atau Mammon. Ya. Yang kedua, hidup lebih penting daripada makanan. Dan yang ketiga, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita lihat ya. Ayat 24. Tuhan membandingkan Tuhan atau Mammon. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup itu melambangkan apa? Hubungan. Hubungan kita dengan sesama manusia yang masih hidup. Dengan saudara kita, dan orang tua kita, mertua kita, adik kita. Ya. Makanan itu melambangkan apa? Hiburan, kesenangan kita. Ya. Jadi semua mengatakan apa? Bukankah hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu lebih penting daripada sekedar hiburan hari ini? Kesenangan pribadimu, kesenangan keegoisan kita. Ya, lalu dikatakan lagi, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tubuh itu melambangkan apa? Kesehatan. Pakaian itu melambangkan barang-barang. Jadi itu semua bilang, bukankah kesehatan ini lebih penting daripada lu punya mobil mewah, daripada lu punya handphone bagus, lu punya rumah gedung? Buat apa lu rumah gedung tapi sakit-sakitan dalamnya? Ya. Ini perbandingan yang sudah Yesus ajarin di Matius 6. Dan ini mengajarkan apa? Value yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Prioritas yang harus kita pegang. Kalau kita tarik garis lurus, maka bukan seperti ini. Value and priorities. Yang pertama Tuhan, yang kedua hubungan, ketiga kesehatan, 4 uang, 5 hiburan, 6 barang-barang. Ini adalah urutan prioritas yang harus kita pegang dalam hidup ini. Jangan dibolak-balik. Kalau kita bolak-balik, maka hidup kita akan berantakan. Fokus kita menjadi salah. Kita baca Matius 3:33 ya. Semua itu, apa itu? Uang, hiburan, barang-barang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Bapak Ibu kenal Allah? Kenal Allah? Kenal Allah? Kenal Allah ya? Berarti nggak cari dong orang masuk itu? Benar, beneran nih, kita hiburan. Akan tetapi, kabar baiknya, Bapak Ibu semua, Bapak kita di surga tahu bahwa kita apa? Butuh uang. Butuh uang, dia tahu. Lu butuh liburan, tahu. Lu butuh mobil, Tuhan tahu. Tetapi, carilah dahulu